Indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah tertekan pada perdagangan Jumat 29 Agustus 2025. Hal ini terjadi merespon demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online. Indeks harga saham gabungan ditutup jatuh dalam 121,59 poin atau 1,53% ke level 7.830,49. Terpantau 610 saham turun dengan hampir seluruh sektor saham memerah pada penutupan sesi kedua. IHSG sempat turun lebih dari 2%, meninggalkan level 7.089, bahkan pada penutupan perdagangan sesi pertama, IHSG ambruk 2,27% ke level 7.771,28. Senada dengan IHSG, rupiah juga ditutup melemah yakni anjlok 0,89% di level 16.485 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan level terburuk rupiah sejak 1 Agustus 2025. Secara intraday, rupiah sempat menyentuh level 16.459 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baik pasar saham maupun keuangan bereaksi setelah aksi besar-besaran pada 28 Agustus yang menewaskan pengemudi ojek online. Demo berlanjut pada Jumat 29 Agustus 2025 di beberapa tempat. Aksi massa ini menolak tindakan represif aparat kepada masyarakat. Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susyiwono Mugiarso mengatakan, tekanan yang terjadi di pasar keuangan sepanjang akhir pekan ini lebih dipicu faktor sentimen pelaku pasar. Karenanya, upaya menjaga stabilitas ekonomi sosial menjadi sangat penting saat ini. Demonstrasi mahasiswa dan buruh masih berlanjut. Analis memperingatkan ketidakpastian sosial politik dapat memperdalam tekanan pada pasar saham dan nilai tukar rupiah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus menjadi negara maju dan mandiri. Prabowo menyampaikan Indonesia harus menjadi negara industri yang tak kalah dengan bangsa lain. Pernyataan ini disampaikan Prabowo menyusul gelombang demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dalam sepekan terakhir. Aksi unjuk rasa itu bahkan menyebabkan seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, meninggal dunia akibat terlindas kendaraan rantis Brimob. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memicu huru-hara dan kekacauan. Prabowo menekankan saat ini Indonesia sedang berbenah dan mengumpulkan semua tenaga untuk membangun negara yang sejahtera. Pemerintah akan segera menagih kewajiban produsen mobil listrik yang selama ini mengimpor kendaraan dengan fasilitas biaya masuk 0%. Pasca menguji pasar dengan unit impor, pabrikan diwajibkan memproduksi kendaraan di Indonesia sesuai dengan jumlah unit yang pernah diimpor. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif menjelaskan bahwa Kemenperin akan segera menagih janji skema 1:1 yang pernah disepakati. Dengan produksi lokal, pemerintah menyatakan akan tersedia lebih banyak lapangan pekerjaan. Sektor yang menjadi fokus adalah industri baterai, sebagai komponen termahal dan paling strategis. Pemerintah belum berencana memperpanjang insentif biaya masuk 0%. Jika tak ada produksi lokal, maka mobil impor seperti BYD dan Geely tidak lagi bisa dijual semurah saat ini. Hingga kini, investasi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 5,653 triliun rupiah. Sebagian besar investasi berasal dari mobil listrik dengan nilai lebih dari 4,2 triliun rupiah. Terdapat 9 pabrikan mobil listrik dengan kapasitas produksi 70.000 unit per tahun. Pasca langkanya BBM di SPBU swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM sudah mendapatkan kuota impor dari pemerintah. Bahlil menjelaskan alokasi impor 2025 sudah diberikan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika masih terjadi kekurangan, Bahlil meminta badan usaha swasta untuk membeli langsung dari Pertamina. Langkah ini untuk menjaga keseimbangan raca ekspor-impor energi nasional. Berdasarkan pantauan, sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM di beberapa lokasi, seperti Depok, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan. Di SPBU BP, hanya tersedia jenis Ultimate Diesel, sementara di Shell hanya tersedia BBM jenis V-Power Diesel. Presiden Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian membenarkan
bahwa beberapa jenis BBM Shell memang kosong. Hal senada juga diungkapkan Vanda Laura, Presiden Direktur BPAKR. Ia menyebut bahwa BP belum bisa melayani lengkap penjualan BBM seperti BP Ultimate dan BP 92. Raksasa pakaian olahraga asal Amerika Serikat Nike Inc. kembali melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis. Perusahaan akan memangkas sekitar 1% staf korporat untuk mengembalikan fokus bisnis ke inti olahraga dan budaya atletik. Pihak manajemen menegaskan, penataan ulang organisasi dilakukan agar Nike bisa kembali dekat dengan atlet dan pelanggan, serta mendorong inovasi produk. Pemangkasan ini tidak berdampak pada bisnis di Eropa, Timur Tengah, Afrika, maupun unit Converse. Belum diungkapkan, namun staf akan mendapatkan kepastian melalui komunikasi langsung pada 8 September. Sebagian besar peran baru akan berlaku mulai 21 September. Dalam memo internal, Nike menyatakan bahwa sejumlah pegawai akan dipindahkan ke posisi baru, melapor kepada manajer berbeda, atau bergabung dengan tim lain. Untuk memberi ruang terjadinya transisi karyawan korporat di Amerika Serikat dan Kanada akan bekerja jarak jauh mulai minggu depan. Sebelumnya, pada Februari 2025, Nike sudah mengumumkan bahwa PHK besar 2% dari total tenaga kerja atau sekitar 1.500 karyawan. Langkah terbaru ini melanjutkan upaya CEO Elliot Hill untuk memperbaiki kinerja keuangan dan mengembalikan dominasi Nike di pasar global.